Selamat datang kembali di channel saya, Rio Figirsang. Teman-teman, apabila ada pihak yang merasa hak perdatanya telah dilanggar oleh pihak lain, terkadang berperkara atau menempuh jalur hukum merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Apalagi apabila pihak yang dirasa telah melanggar haknya, walaupun sudah disomasi, tidak juga memberikan respon atau tanggapan apapun. Dalam berperkara perdata, dapat langsung dilakukan oleh in person atau pihak yang berperkara langsung, juga dapat dikuasakan kepada pengacara atau advokat. Namun, sepanjang pengamatan saya di pengadilan, sekitar 95% perkara di pengadilan, khususnya pengadilan negeri, itu dikerjakan atau dilakukan oleh seorang advokat. Hal ini karena in person atau pihak yang berperkara langsung biasanya tidak paham tentang tata cara dan tahapan dalam bersidang di pengadilan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tata cara mengajukan gugatan dan tahapan persidangan di pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Tapi sebelum kita lanjut membahas, mohon bantu saya dengan like dan subscribe serta share video ini agar lebih banyak orang yang dapat menonton konten positif ini. Teman-teman, tata cara mengajukan gugatan dan tahapan persidangan baik yang dilakukan atau dihadiri oleh in person langsung maupun yang dilakukan atau dihadiri oleh seorang pengacara atau kuasa hukumnya, prosesnya hampir sama. Yang membedakan hanya ketika seorang in person yang menghadiri langsung persidangan, maka dia tidak perlu menggunakan surat kuasa. Sedangkan apabila yang menghadiri persidangan adalah seorang pengacara atau kuasa hukumnya, maka si in person harus membuat atau memberikan surat kuasa khusus kepada pengacara yang dia tunjuk untuk mewakilinya dalam bersidang di pengadilan. Nah, mengenai surat kuasa sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. Apabila teman-teman belum menonton, silakan klik ikat yang ada di atas ini agar teman-teman dapat menontonnya. Tata cara mengajukan gugatan dan tahapan persidangan dalam perkara perdata adalah: pertama, mendaftarkan gugatan ke panitera pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama tempat gugatan akan dilayangkan. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, pendaftaran gugatan saat ini dapat dilakukan secara online. Selanjutnya, pembayaran panjar biaya perkara yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Nah, pembayaran panjar ini juga pada saat ini dapat dilakukan secara online, kecuali pada perkara-perkara tertentu. Kalau untuk perkara perdata biasa, pendaftaran gugatan dan pembayaran panjar dapat dilakukan secara online. Setelah gugatan didaftar dan panjar dibayar, maka penggugat akan mendapatkan satu rangkap gugatan sebagai tanda bukti dia telah mengajukan gugatan, di mana dalam gugatan tersebut telah dituliskan nomor register perkara yang didaftarkannya. Selanjutnya, penggugat akan menunggu relas panggilan sidang yang isinya adalah tanggal, waktu, dan tempat sidang pertama akan dilaksanakan. Nah, pada saat sidang pertama itu wajib dihadiri oleh penggugat khususnya. Apabila sidang pertama itu tidak dihadiri oleh penggugat, hakim berhak menyatakan gugatan tersebut gugur. Nah, di sidang pertama ini hakim akan
menawarkan kepada para pihak penggugat dan tergugat untuk mediasi. Apabila mediatornya bisa disediakan oleh para pihak, maka mediasi akan dipimpin oleh mediator yang disediakan oleh para pihak. Namun apabila para pihak tidak memiliki mediator, maka pengadilan akan menyediakan hakim mediator yang akan memediasi para pihak baik penggugat maupun tergugat untuk bisa berdamai. Apabila mediasi gagal, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari penggugat. Setelah pembacaan gugatan dari penggugat, maka sidang selanjutnya adalah jawaban dari tergugat. Jawaban ini adalah berisi bantahan-bantahan dari tergugat atas gugatan yang dilayangkan oleh penggugat. Setelah pembacaan jawaban, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan replik dari penggugat. Replik ini merupakan bantahan kembali dari penggugat terhadap jawaban dari tergugat. Selanjutnya adalah duplik dari tergugat. Duplik ini merupakan atau biasanya berisi bantahan atas replik yang diberikan oleh penggugat. Selanjutnya adalah pembuktian surat dari pihak penggugat, dan agenda selanjutnya pembuktian surat dari tergugat. Selanjutnya pemeriksaan saksi dari penggugat. Setelah pemeriksaan saksi, agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari tergugat. Selanjutnya, apabila gugatan terkait kepemilikan tanah atau bangunan, maka akan dilakukan pemeriksaan setempat atau PS ke lokasi objek tanah atau bangunan yang digugat. Setelah itu, masing-masing pihak akan mengajukan konklusi atau kesimpulan. Nah, yang menjadi catatan, konklusi atau kesimpulan ini tidak wajib. Artinya, baik penggugat maupun tergugat boleh tidak mengajukan konklusi atau kesimpulan. Setelah itu, maka semua proses sudah habis, tinggal proses terakhir, yaitu menunggu putusan dari majelis hakim. Biasanya durasi 2 minggu sejak sidang konklusi. Teman-teman, proses ini tadi sejak sidang pertama, yakni pemeriksaan identitas, hingga pada putusan bisa memakan waktu biasanya memakan waktu sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Namun hal ini bisa jauh lebih lama dan lebih panjang apabila ada kendala-kendala teknis. Misalnya ada para pihak yang tidak hadir pada saat jadwal persidangan yang sudah ditentukan oleh majelis hakim, sehingga harus dilakukan pemanggilan kembali secara patut dan layak. Demikian pembahasan terkait tata cara mengajukan gugatan dan tahapan persidangan di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah pemahaman teman-teman, khususnya terkait tata cara mengajukan gugatan dan tahapan persidangan di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan terkait tata cara mengajukan gugatan dan tahapan persidangan di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, atau apabila teman-teman memiliki saran terhadap pengembangan channel ini, silahkan tulis di kolom komentar pada video ini.